Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usratul As'adiyah dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora dari Prodi Ilmu Hadis. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab madrasah-madrasah hadis, hadis qudsi, dan hadis marfu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang madrasah-madrasah hadis. Pengertian madrasah hadis adalah tempat atau pusat penyebaran hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Madrasah hadis ini berkembang diawali ketika Rasul mengutus para sahabat untuk berdakwah ke berbagai pelosok negeri seperti Irak, Yaman, Mesir, dan sebagainya. Penyebaran ilmu sudah dimulai semenjak Rasul hidup, sehingga ketika Rasul wafat, kekuasaan Islam telah menyebar ke seluruh negeri. Dalam pembahasan kali ini berfokus pada Madrasah Basroh, Madrasah Kufah, Madrasah Syam, dan Madrasah Mesir. Yang pertama, Madrasah Basroh. Di antara sahabat yang pernah tinggal dan menyebarkan hadis di Basroh yaitu Utbah bin Ghazwan, Abdullah bin Ma'kil, Anas Malik Al-Ansori. Yang kedua, Madrasah Kufah. Penyebaran hadis di Kufah dimulai sejak zaman Umar bin Khattab, sahabat yang pernah tinggal dan menyebarkan hadis di Kufah, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, Ali bin Abi Thalib, Kabab bin Al-Arad, Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah bin Mas'ud Al-Kufah. Yang ketiga, Madrasah Syam. Sahabat yang menyebarkan hadis di Syam adalah sahabat yang diutus oleh Khalifah Umar, di antaranya yaitu Mu'adz bin Jabal, Abu Darda, Ubadah bin As-Samit. Yang ketiga, Madrasah Mesir. Sahabat-sahabat yang pernah tinggal dan menyebarkan hadis di Mesir yaitu Uqoh bin Am al-Zuhani, Am bin As, Abdullah bin Am bin As. Tiap tabi'in meriwayatkan hadis kepada beberapa atba' tabi'in. Di antara tabi'in atba' tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis di Mesir adalah Al-Lais bin Sa'ad, Imam Mais, dan yang terakhir Am bin Haris. Lanjut dengan bab 2 yaitu hadis qudsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis qudsi, perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran, bentuk dan contoh hadis qudsi. Hadis qudsi secara bahasa berasal dari kata kodusa yakdusu qodsan, artinya suci atau bersih. Secara istilah, banyak sekali definisi mengenai hadis qudsi. Salah satunya hadis qudsi adalah sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita umat Islam memiliki pedoman yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran bersifat universal dan sudah tidak diragukan lagi kebenarannya. Sedangkan hadis, ada beberapa macam hadis dan sifat dari hadis itu sendiri, salah satunya adalah hadis qudsi. Perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran. Kalau hadis qudsi, lafadznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Semua lafadz hadis ketika dibaca hurufnya tidak berpahala kecuali pahala dari niatnya dan pahala dari hafidz yang diamalkan. Sedangkan Al-Quran, semua lafadz dan maknanya langsung dari Allah. Semua lafadz Al-Quran ketika dibaca hurufnya berpahala. Bentuk dan contoh hadis qudsi. Contoh yang pertama, hadis yang diakhiri sanadnya disebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yaruwiyata ar-rabbihi azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari yang ia riwayatkan dari Rabb-nya azza wa jalla. Yang kedua, hadis yang diakhiri sanadnya disebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman. Di sini ada sedikit contoh dari hadis qudsi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla al-kibriya'u ridai wal adamatu izari faman naza'ani wahidam minhuma fadaftuhu finnari. Dilanjut dengan bab yang terakhir yaitu hadis marfu.
Pengertian hadis marfu menurut bahasa. Hadis marfu adalah isim maf'ul dari fi'il rofa'nya kebalikan kata wado'a. Dinamakan demikian karena dinisbatkan kepada orang kedudukan tinggi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Menurut istilah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik perkataan, perbuatan, atau kesepakatan atau sifat. Macam-macam hadis marfu. Hadis marfu ada 4 macam. Yang pertama, marfu qauli disebut dengan perkataan, marfu fi'li disebut dengan perbuatan, marfu takriri disebut dengan ketetapan, yang terakhir marfu wasfi adalah sifat. Jenis hadis marfu ada 2 macam, yaitu yang pertama shorih, yang kedua hikmi. Saya akan memberi contoh hadis marfu yang marfu fi'li, yaitu yang perbuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Shawallu kama ra'aitumuni usolli. Rawahul Bukhari Muslim Maliki. Bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolat. Bagian dari hadis marfu shorih dan hukmi. Yang pertama hadis shorih, yaitu hadis marfu qauli hakiki, hadis marfu fi'li hakiki, hadis marfu takriri. Yang kedua hadis hukmi, yaitu pembagiannya hadis marfu qauli hukmi, hadis marfu fi'li, hadis marfu takriri. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.